Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ananda Versilhanum. I'm from class B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada setiap individu secara terus-menerus sejak masa konsepsi atau dalam kandungan hingga akhir hayat. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada fisik, tetapi juga pada aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan moral. Dalam perkembangan individu, terdapat beberapa prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup. Artinya, perkembangan tidak hanya terjadi pada masa bayi atau anak-anak saja, tetapi terus berlangsung pada masa remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap tahap kehidupan memiliki ciri dan tugas perkembangan masing-masing. Prinsip yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Maksudnya, perkembangan mencakup banyak aspek dalam diri manusia, seperti perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Semua aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Prinsip yang ketiga, perkembangan bersifat multidireksional. Artinya, setiap individu dapat mengalami perkembangan yang berbeda-beda pada setiap aspek. Misalnya, perkembangan fisik anak mungkin cepat, tetapi perkembangan emosionalnya belum tentu sama cepatnya. Prinsip yang keempat, perkembangan bersifat plastis atau lentur. Artinya, perkembangan dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pengalaman, latihan, dan stimulasi dari lingkungan. Contohnya, anak yang sering diajak membaca atau berdiskusi akan lebih cepat berkembang kemampuan bahasanya. Prinsip yang kelima, perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan seperti genetik atau keturunan, sedangkan faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Kedua faktor ini bekerja bersama dalam membentuk perkembangan individu. Prinsip yang keenam, perkembangan berlangsung secara bertahap atau berurutan. Contohnya, seorang anak belajar tengkurap terlebih dahulu, lalu merangkak, berdiri, berjalan, dan kemudian berlari. Tahapan ini umumnya tidak dapat dilompat. Setelah memahami prinsip-prinsip perkembangan, kita dapat melihat implikasinya dalam dunia pendidikan. Implikasi yang pertama, guru harus memahami tahap perkembangan peserta didik dengan memahami tahap perkembangan siswa. Guru dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Implikasi yang kedua, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Maka guru harus menggunakan pendekatan yang bervariasi. Implikasi yang ketiga, guru perlu memberikan stimulasi yang tepat. Misalnya, pada anak usia dini dapat diberikan permainan edukatif, sedangkan pada remaja bisa diberikan diskusi atau pemecahan masalah. Implikasi yang keempat, guru harus memperhatikan perbedaan individu. Tidak semua siswa berkembang dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, guru tidak boleh membanding-bandingkan siswa secara berlebihan. Implikasi yang kelima, lingkungan belajar harus mendukung perkembangan siswa. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif dapat membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun non-akademik. In conclusion, prinsip-prinsip perkembangan adalah pedoman penting untuk memahami perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya. Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkembangan dapat diperlukan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, sesuai kebutuhan siswa, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Maybe that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.